Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabarnya nih mama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Video kali ini diawali dengan kegiatan kami ngurusin taman. Ini kebetulan mau dibikin hijau lagi tamannya, jadi disempatkan beli rumput. Saya pakai rumput gajah mini ya mak, supaya perawatannya gampang dan gak ribet pada saat mangkasan dan lain-lain. Paksu urusannya nanam-nanam rumput, kalau saya nyebarin batu-batu putih. Ini supaya ya terlihat fresh aja tamannya ya, karena udah bertahun-tahun nggak pernah diurus dan ya begitulah keadaannya, jadi apa adanya aja. Rumput juga munculnya yang liarnya aja, saya nggak nanam-nanam lagi. Zaman dulu pernah ada rumput Jepang, tapi karena cuma bertahan beberapa tahun dan perawatannya juga kurang gimana ya, kurang nyaman lah gitu, karena harus sering dipangkas gitu ya. Sempat kepikiran juga mau dipakein rumput sintetis, karena lahan rumput ini kan sisanya cuma tinggal sedikit ya mak, yang selebihnya ini saya pakai untuk teras. Jadi kalau saya pakai rumput sintetis nanti pada saat hujan itu saya suka banget sama aroma tanah dan aroma rumput yang kena hujan. Kalau misalnya pakai rumput sintetis kayaknya saya nggak dapetin aroma itu gitu ya. Jadi udahlah, kembali lagi kepada rumput yang alami aja. Rumputnya saya beli yang karungan, jadi satu karung itu udah untuk 2 meter. Alhamdulillah ada lebihnya, jadi bisa ditanam di area yang kosong-kosong di luar taman saya. Dan ini alhamdulillah juga tamannya sampai sini dulu makeovernya. Ini udah final ya mak, kayaknya udah nggak ditambah apa-apa lagi, cuma tinggal ditunggu tumbuh dan subur aja. Keesokan harinya kembali lagi rutinitas saya untuk belanja mingguan. Ya ini hasil perburuan belanjaan ini ya mak. Mari kita cek. Saya beli jeruk karena jeruk ini selalu tersedia di tukang sayur. Ya pokoknya selalu usahakan sediakan buah di dalam rumah ya mak. Mau ada pisang kek, mau ada jeruk atau misalnya melon atau apapun itulah, pokoknya ada buah, satu jenis buah minimal di dalam rumah supaya menunjang gizi dan kesehatan keluarga kita ya. Saya sempat beli jeruk limau juga nih, karena perasaan saya sih jeruk limau saya udah habis, ternyata masih ada ya. Aduh ya begitulah, kadang-kadang kalau kita kurang rajin menyortir dan melihat isi kulkas itu ada apa aja. Jadi kadang-kadang suka double belinya. Ini untung aja belinya jeruk limau yang tahan lama ya di kulkas. Coba kalau misalnya saya beli tomat misalnya, tomatnya udah lama, itu kan bisa busuk lama-lama di kulkas ya mak. Tahu-tahu saya udah beli lagi. Nah itu kan bisa jadi mubazir. Jadi pastikan aja kalau mau belanja selalu lihat dulu isi kulkasnya. Buat yang udah gajian, hati-hati pada saat mengeluarkan uang ya. Pengeluaran yang tidak terkendali dan pendapatan yang selalu minus bukan cuma bikin kita panik, tapi pasti juga bikin kita stres. Gimana gak panik kalau kita lihat isi dompet dan tabungan gak pernah aman, padahal gajian berikutnya masih lama. Kalau kita sering mengalami hal ini, tandanya sudah harus segera detoks isi dompet supaya keuangan kita bisa seimbang. Jadi detoks bukan cuma buat badan, tapi bisa juga buat isi dompet loh. Yang punya kartu kredit, debit, atau kartu non tunai lainnya, simpan dulu semua itu. Kalau perlu jangan dipakai sampai waktu tertentu atau sampai kondisi keuangan kita membaik. Karena untuk sementara waktu tidak akan menggunakan kartu non tunai, kartu debit, kartu kredit dan sebagainya ya, maka kita perlu menyiapkan uang tunai yang cukup. Jadi jangan tergantung dulu dengan kartu-kartu itu, karena ini adalah hal utama yang jadi awal kebocoran uang kita.
Hitung semua pengeluaran dengan detail sampai yang sekecil-kecilnya. Dan jangan juga sampai ada yang kelewat supaya nggak ada masalah baru. Buat catatan pengeluaran dan pemasukan agar kita bisa menganalisa uang yang kita punya atau kita dapatkan itu digunakan untuk apa saja. Saat sedang memulihkan kondisi keuangan kita, usahakan selalu prioritaskan membayar hutang. Jangan lagi kita malah menambah hutang, karena tujuan kita adalah mengurangi beban keuangan, bukannya malah menambah beban keuangan. Jadi sebisa mungkin jangan menunda untuk membayar hutang sekecil apapun itu. Kalau sudah dicatat, pasti akan terlihat mana saja yang perlu kita hemat. Hal pentingnya adalah kita jadi mengetahui apa aja yang perlu kita lakukan untuk memulihkan keuangan kita. Jika ada pembelian barang yang sifatnya konsumtif seperti pakaian, kosmetik, dan lain-lain, dan memang kita sudah tidak butuhkan, kita bisa jual lagi barang tersebut. Tentunya masih dengan kondisi yang baik dan layak jual ya. Jadi baiknya juga kita tidak menumpuk barang-barang yang tidak kita butuhkan. Kurangi jajan di luar. Daripada jajan, lebih baik bawa bekal dari rumah. Selain lebih sehat, juga bisa bikin kita hemat. Kebetulan saya dapat bayam yang daunnya besar-besar. Nah, kalau daun bayam seperti ini itu juga sebenarnya bisa dibikin cemilan ya, kayak cemilan keripik bayam atau misalnya daun bayam crispy, itu juga bisa jadi cemilan. Ya, kita kan nggak mesti cemilan tuh yang kayak di minimarket gitu ya, wafer-wafer atau biskuit-biskuit, tapi sayuran dan buah juga bisa kita jadikan cemilan. Food prep belanja mingguan saya kali ini sudah hampir selesai karena saya tinggal membersihkan daun bawang aja dari tanah-tanah dan akar-akarnya. Biasanya agak lama saya food prep karena saya banyak beli sayur-sayuran. Tapi karena di kulkas tuh ternyata masih banyak juga, masih ada beberapa buah lagi masih bisa dipakai beberapa hari gitu ya sayurannya. Jadi tadi saya belanja nggak begitu banyak beli sayuran baru. Kebetulan harga di sini sudah mulai terjangkau lagi, telur juga sudah turun, kemudian bawang-bawangan udah turun, tapi kalau cabai masih tinggi. Jeruk limo juga tadi itu satunya 1.000-an ya, aduh ya Allah Gusti. Jeruk kayak gituan 1.000-an, coba ya Allah mah, gimana ya nasibnya kita ntar rakyat Indonesia ini. Ya mudah-mudahan sih Maha pemberi rezeki itu gak akan berhenti-berhenti kasih rezeki buat kita ya Ma, amin. Untuk lauk hewaninya seperti biasa saya sebelumnya sudah ngebersihin duluan ya itu pasukannya. Karena kalau yang basah-basah saya kepengen cepet-cepet masuk kulkas dan dapurnya itu gak kotor. Jadi pada saat saya food prep, bagian-bagian yang basah itu sudah aman lebih dulu. Sudah saya amankan ke dalam kulkas. Jadi nanti saya tinggal food prep sayuran dan yang lain-lain yang kering. Karena kalau food prep kayak gini itu lama ya Mak. Meskipun terlihatnya itu seperti rutinitas yang biasa-biasa aja lah gitu, tapi ini memang makan waktu. Jadi kalau misalnya saya simpan lauk hewaninya itu terlalu lama, takutnya mengundang lalat dan malah jadi basi atau gimana gitu ya. Jadi kalau yang basah-basah kayak gitu, setelah datang dari tukang sayur, saya langsung bersihkan dan saya simpan dulu di kulkas. Nyuci daun bawangnya udah selesai, tinggal nunggu dia kering aja baru masuk kulkas.
Inilah hasil belanja mingguan saya kali ini. Bisa dilihat ya Mak, sayurannya nggak begitu banyak, cuma mengisi kekosongan yang ada di kulkas saya aja. Dan saya ini lauknya ada kepala ayam, dapat sisaan tuh, dapat 3 lumayan ya. Ada ati ampela, paha ayam, terus dada ayam, dan kemudian ini ada iga. Kebetulan si ibunya nawarin, jadi ya saya ambil aja. Mungkin karena nggak ada yang beli, jadi dia nawarinnya ke saya. Alhamdulillah belanja kali ini totalnya adalah 190.000, lebih mahal dari sebelumnya karena ada iga. Semua food prep untuk belanja mingguan saya kali ini sudah selesai semua dan udah masuk ke kulkas. Semoga cukup untuk 1 minggu ke depan ya. Dan mudah-mudahan juga mood saya balik lagi semangat karena sempat kecapean juga karena kebanyakan beresin rumah. Lagi ada pekerjaan juga di rumah, jadi rumah berantakan dan ya tenaganya juga jadi banyak yang kepake, pikiran juga banyak yang terkuras. Apalagi isi dompet. Mudah-mudahan ada rezekinya lagi, jadi bisa menggantikan apa yang sudah keluar ya, amin. Terima kasih ya Mak udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye, Mak.